Assalamualaikum anak soli dan solihah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semua tetap sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Ya, hari ini kita belajar PAI kelas 2. Materinya adalah memahami Asmaul Husna. Di antaranya ada Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Khaliq. Ya, Soli dan Soliha, kalian pasti sering ya mendengarkan kata Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna biasa kita jumpai di dalam Al-Quran. Ya, tempatnya Asmaul Husna biasanya ada di awal ketika kita pertama kali membuka Al-Quran. Ya, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, Soli dan Soliha, supaya pembelajaran kita hari ini berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidani ilman warzuqni fahma. Amin. Ya, kalau begitu kita langsung ke materi pembelajaran hari ini ya. Jangan lupa siapkan alat tulisnya dan bukunya. Oke, semuanya sudah siap belajar? Oke, Asmaul Husna yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah ada Al-Qudus. Nah, ada yang tahu nggak apa itu Al-Qudus? Ya, Al-Qudus artinya adalah Maha Suci. Artinya di sini Allah itu suci dan bersih dari segala sifat yang dimiliki manusia. Jadi sifat Allah itu suci dan bersih. Tidak ada yang menandingi sifat suci dan bersihnya Allah, termasuk manusia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yusbahu lillahi ma fis samawati wa ma fil aradil malikil quddusil azizil hakim. Yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dalam surah ini menjelaskan bahwa Allah itu suci dan bersih. Nah, cara kita meneladani sifat Al-Qudus yang pertama adalah membersihkan hati dari sifat buruk atau tercela. Yang kedua, membersihkan badan, pakaian, dan lingkungan sekitar kita. Yang ketiga, tidak menyakiti hati orang lain. Yang keempat, menggunakan seluruh panca indera sesuai dengan perintah Allah. Yang kelima, tidak mudah marah agar hati kita tidak kotor dengan kebencian kepada orang lain. Yang keenam, setiap melakukan kebaikan hanya karena Allah. Jadi anak solih dan solihah, dalam sifat Allah Al-Qudus kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh berprasangka buruk, harus bersih, dan melakukan setiap kebaikan itu hanya karena Allah. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, jangan melakukan kebaikan karena kita ingin dipuji oleh orang lain, tetapi kita melakukan kebaikan hanya karena ingin mendapatkan ridho dan apa yo? Iya, kita hanya ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, soli dan soliha. Kemudian kita harus senantiasa menjaga emosi juga, jangan mudah marah. Nah, ketika kita diganggu oleh teman kita, jangan mudah marah. Kita harus jaga hati kita supaya tetap sabar dan menghilangkan rasa benci kita kepada orang lain. Ya, seperti itu ya soli dan soliha. Kemudian harus jaga badan supaya tetap bersih, pakaian kita juga bersih, dan selain itu juga lingkungan kita juga bersih. Nah, nama Allah yang kedua selanjutnya adalah As-Salam.
As-Salam artinya Maha menyelamatkan. Allah adalah sumber keselamatan dan kesejahteraan. Jadi as-salam itu artinya adalah menyelamatkan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah dan kita selamat, semua itu tidak lain karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan kita dari musibah tersebut. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hasyr ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun, yang artinya dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan, keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, cara meneladani sifat as-salam yang pertama adalah tidak mencelakakan orang lain. Jadi anak soleh dan soleha tidak boleh mencelakai orang lain ya. Yang kedua, menolong orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Yang ketiga, selalu berdoa memohon pertolongan dan keselamatan hanya kepada Allah. Yang keempat, bersabar jika terkena musibah. Dan yang kelima, menciptakan suasana keamanan dan kedamaian dalam kehidupan. Nah, sifat as-salam ini kita dituntut untuk sabar dan tidak boleh mencelakakan orang lain. Sifat atau nama Allah yang selanjutnya adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya adalah Allah Maha Menciptakan. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang kebetulan. Jadi semuanya ini tidak ada yang kebetulan ya, soli dan soliha. Semua ini adalah ciptaan Allah dan kehendaknya. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah semua ciptaan Allah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menciptakan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dan isi-isinya juga ya, seperti batu, air, semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan dan bintang. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Hasyr ayat ke-24 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yang artinya, Dialah Allah yang Maha Menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama paling indah di dunia ini. Nah, selain di dunia, di alam lain juga ya, hanya Allah yang memiliki nama-nama paling indah. Allah, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Tidak ada yang bisa menciptakan sebaik dan sempurna Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun manusia bisa menciptakan suatu barang, namun bahan-bahannya semua kembali dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara meneladani sifat Al-Khaliq yang pertama adalah bersyukur atas ciptaan Allah. Jadi kita harus bersyukur apapun yang ada di dunia ini yang kita dapatkan. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Jadi anak soleh dan soleha, supaya kita meneladani sifat Al-Khaliq, harus senantiasa bersyukur. Kita tidak boleh merusak lingkungan seperti merusak tanaman dan yang lain-lainnya, itu tidak boleh ya. Kemudian yang keenam, membuat sebuah karya yang bermanfaat. Yang ketujuh, terus bersikap kreatif dan membuat karya yang inovatif. Soli dan soliha, dari materi yang sudah Ustazah paparkan tadi, jadi materi yang sudah kita pelajari hari ini
adalah diantaranya nama-nama Allah yang baik atau Asmaul Husna adalah Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Holik. Al-Qudus artinya Maha Suci. As-Salam artinya Allah Maha Menyelamatkan. Dan Al-Holik artinya adalah Maha Menciptakan. Ya, itu tadi adalah rangkuman dari materi pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas Soli dan Soliha, silakan kerjakan tugas yang ada di layar. Ada 3 nomor ya. Silakan ditulis di bukunya dan dijawab. Kemudian difoto dan dikirimkan ke Ustazah ya, Soli dan Soliha. Ya, Soli dan Soliha, sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca doa setelah belajar. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Amin. Ya, Ustazah tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.